Berbuka puasa di Malaysia itu gratis. Yes, gratis. Okay, so apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Tapi kalau Malaysia pula lebih simple and straightforward. Sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang Raya Cina belum habis, bulan puasa sudah mari. Ini hari kita ada dekat Ramadan Raup Yes. Oh, ayam golek. Angka. Bang boleh minta sudu baru? Tenggelam tadi. Ngewar takjil memang ada di Malaysia. Hai, kenanya ngewar takjil. Mungkin sebagian orang itu dengarnya negatif. Kok ya, takjil aja atau makanan untuk berbuka puasa aja harus ngewar. Tapi Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa kembali bersama Ting Ting lagi. Nah, beberapa hari ini Sari tak buat video ya. Ya masih sekarang dalam suasana Chinese New Year. So ya, kita berkumpul dengan family. Tapi ini sekarang tengah bulan puasa kan. Udah berapa hari ini sudah puasa. Sari tak lupa juga pergi ke Bazar Ramadan ya. Nah, ada beberapa postingan yang Sari sudah share. Banyak lah ya. Nah, ternyata teman-teman, puasa di Malaysia dan di Indonesia itu ada berbeza juga ya. Oke, so jadikan video ini bukan sebagai perbandingan, tapi sebagai informasi lah ya, supaya tahu macam mana dekat sana, macam dekat sini. Dan sekarang ini saya tengok non-muslim pun banyak juga ya yang cuba-cuba puasa. Oke, so mari kita tonton video kali ini. Pastikannya tontonnya sampai akhir ya. Langsung cium. Berbuka puasa di Malaysia itu gratis. Yes, gratis. Jadi kebanyakan masjid yang ada di Malaysia ini pasti menyediakan makan gratis untuk orang yang berbuka puasa. Bukan hanya sekedar kurma, air putih, tapi lengkap semua lauk dan juga nasinya. Jadi hal-hal seperti ini sangat menguntungkan banget ya bagi mahasiswa perantau seperti aku kayak gini. Ramadan ini mengajarkanku bahwa sebenarnya puasa ini bukan hanya sekedar ibadah personal, tapi juga termasuk ibadah sosial juga. Mungkin sepertinya ada yang lebih menarik lagi di Malaysia ini. Boleh bagi tahu saya di komen. Kenapa aturan puasa di Malaysia bisa sekuat ini? Yuk, aku ceritain ke kamu. Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim gak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun gak bisa makan di tempat. Kalau memang lagi berhalangan dan gak puasa, tetap boleh beli makanan, tapi kamu harus take away. Kalau kalian ketahuan makan di tempat umum, kalian bakal dibawa pakai van jenazah dan dibawa keliling. Tapi gak cuman itu aja, mereka juga punya aturan yang masuk dalam hukum syariah negara bagian. Jadi, kalau kamu Muslim yang ketahuan makan atau minum di tempat umum saat Ramadan, kalian bisa dihukum dengan kurungan singkat atau bayar denda. Nah, memang di Malaysia aturannya lebih tegas untuk menjaga suasana Ramadan. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia, kalau kamu lagi nggak puasa, biasanya kamu tetap bisa makan di restoran dan cuma ditutup pakai terpal atau tirai supaya lebih sopan. Jadi, buat teman-teman Muslim yang lagi liburan ke Malaysia pas Ramadan, kalau emang lagi nggak puasa dan pengen makan siang, lebih aman makan di hotel atau makan di tempat yang private. Gimana menurut kalian? Hal ini bisa nggak kita terapin di Indonesia? Tulis pendapat kalian di komen ya. ngewar takjil memang ada di Malaysia. Hai, kenalin gue Fajrin. Disclaimer Ngewar dulu ya, takjil ini ya. bukan membanding-bandingkan. Dan please buat kalian yang nonton video ini, dibawa santai aja. Dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen ya dengan baik. Oke, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ke kalian ngewar takjil itu apa. Nah, biasanya kita tuh di Indonesia kegiatan semacam berburu makanan untuk berbuka puasa aja sih. Nah, tapi kadang-kadang tuh orang bilangnya ngewar takjil. Mungkin sebagian orang itu dengarnya negatif. Kok ya, takjil aja atau makanan untuk berbuka puasa aja harus ngewar. Tapi itu sebenarnya biasa aja ya guys. Mungkin kedengarannya aja kali ya negatif dan serakah. Dan aslinya itu nggak seperti itu. Ya selayaknya aja kita beli makanan-makanan yang ada di bazar Ramadan ataupun di pinggir jalan untuk bukaan puasa kita. Nah, yang gue suka kalau misalnya tinggal di Malaysia itu banyak banget bazar Ramadan kayak gini nih. Dari ujung ke ujung. Betul. Pilihannya tuh banyak banget. Ini baru satu tempat aja, belum tempat lainnya. Ada yang udah pernah cobain ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Oke teman-teman, nah itu tadi. Tapi tadi katanya puasa dekat Malaysia makanannya gratis. Maksudnya percuma lah ya ketika di masjid. Ada mungkin orang yang bersedekah dibagi sana. Nanti orang-orang yang sholat dekat sana so boleh dapat makanan itu. Nah sangat menguntungkan katanya kalau dia sebagai perantau ataupun mahasiswa yang mungkin uangnya tak lebih gitu ya. So mereka boleh ada pilihan lain untuk berbuka di masjid. Wow, terbaik ya. Ternyata kalau di Indonesia
tak macam itu ke? Nah, ini pertanyaan buat teman-teman Muslim yang Indonesia. Sebab saya tengok banyak juga yang terkejut kalau di Malaysia ini diberikan makanan percuma ya. Nah, ini saya mau ceritakan sedikit lah ya. Ketika saya kalau di Indonesia katakan war takjil, kita beli juadah berbuka puasa. Nah, di sini kan bukan hanya yang Muslim saja boleh membeli, kita pun yang non Muslim pun juga boleh belikan. Ketika sehari pergi ke bazar Ramadan, itu hari kedua puasa. Saya ada tulis juga dekat postingan sehari ya. Tiba-tiba saya mau record video ya. Tiba-tiba saya record lah random. Dan tangan saya penuh. Kalau saya pergi bazar Ramadan, tak boleh tak bungkus itu lebih dari 5 bungkus saja. Mesti banyak ya. Sebab teruja ya beli makanan. Wah, sedap ini makan beli. Kebab ini sedap beli. Sate ini beli sedap beli. Ini semua kan. So ya. Ketika itu ada satu plastik yang tak terpegang sangat. Terjatuhlah bubur kacang hitam. Lepas tu dekat kedai akak itu, dia tengok. Lepas tak apa, mari sini saya buangkan. Ambil baru. Saya cakap tak payah kak. Tak apalah, mungkin tak rezeki. Tak. Nah, saya sedekah. Lepas saya bayarlah. Saya tak mau juga kan nanti dia rugi atau apa. Dia tolak ya guys. Bukan saya tak bagi. Saya mau bagi dia uang, dia cakap tak payah. Nah, berarti itu tandanya akak itu bersedekah ya. Terima kasih, semoga dimurahkan rezekinya ya. Nah, itu yang saya baca-baca di dalam komentar. Katanya bulan puasa inilah orang kutip pahala banyak-banyak ya. Salah satunya bersedekah itu. Terbaik, luar biasa. Oke teman-teman, kita tonton lagi ya video-video lainnya. Cium. Raya Cina belum habis, bulan puasa sudah mari. Ya, betul. Ini hari kita ada dekat Ramadan Raup Yes. Kita pergi reki-reki tengok ada apa yang sedap. Hari puasa, ya betul, hari kedua. Raya Betul. Cina keempat. Tengok ada apa makan lah. Ya. Pergi cari saya punya favourite ayam golek. Raya Okey. Cina kedua. Puasa sudah mulai Setiap ya. tahun mesti maklum ya. Ini tengok. Ini tahun dia punya pot kat tengah. Oh, ayam golek. Angka. Lama tak nampak. Ya, lama. Sudah rindu awak punya ayam oh. Ini ayam golek mesti setiap tahun mau beli ya. Wajib beli ya. Wajib beli. Bagi kita. Dia kena sedap baru kita boleh support. Kalau tak sedap, sorry lah tak boleh support kan. Sudah berapa tahun support dah. Oh, berapa tahun dah? Ya, bertahun-tahun kita sudah support dah. Ada 5 tahun dah. Ha? Lebih kurang. 5 tahun ya. 5 tahun dah. Ni bakal pakai arang kayu. Kita order dulu nanti patah balik baru kita ambil. Okey. Seekor ah kak. Okey kak. Kita pergi cari air pula ni. Cari air, tengok nak minum apa. Ni Ramadan bukan saja Cina mari, Mak Saleh pun mari. Mak Saleh pun mari. Nak cari itu kuih apa dah? Kuih apa? Itu sarang semut lah. Ui, wah ni tahun lagi banyak. Tahun lepas ini tak ada. Ini tahun ni sampai sini. dekat sini ada Kita cari yang special sikit ni. Yang hari biasa kurang jumpa. Boleh lah tu. Ini tradisional Melayu punya. Ayah kah? Rasa dia ada masing-masing, ada yang campur rasa ulang. Mau makan nasi ah, baby? Okey, cincai lah. Ini tradisional punya. Ini puasa je ada. Ya. Ini tak puasa tak ada. Kita try saja satu. Ya. Dia kata ini bulan Ramadan saja ada punya. Kelak lagi satu. Ayam tak ya? Nanti boleh lah masuk TikTok kita punya ni. Boleh. Nanti kita follow. Okay, thank you. Okey. Ini tradisional, susah dapat. Ya. Nasi ulam. Nasi ulam tradisional Melayu punya makanan. Ayam penting Ini hari sudah order ayam golek. Lain hari kita balik. Banyak mau rasa. Yalah. Air rasa kena datang banyak hari tau. Ya, dia kena satu kali tak boleh habis makan. Ini pakai apa? Bukan apa pelita bukan dia. Kita belum sampai lagi. Belum sampai. Awal lagi datang ya. Ada jagung. Kita try satu tengok. Ini pakai apa? Apa nama? Taco. Taco. Taco nama dia. Ya, saya beli ya. Banyak ya beli. Hai. Tepung pelita Tepung pelita. Lain kali. Taklah jumpa. Tak ada jumpa Itu panggil apa? Sarang semut lah. Sarang semut Tak tahu tak pernah apa makan. nama tu? Tak ada. Ini tahun tak ada orang jual. Jom kita tengok kita punya ayam. Cong ni tahu lah.
Oh, ini dia. Saya pusing semua tempat ni, satu tempat saja ada jual. Sarang semut. Betul ah, sarang semut ah. Nah, betul-betul. Oh, Nama betul, dia sarang sarang semut. Ini satu, apa lagi sedap? Oh, ini macam sedap ni ya. Ni satu. Barang sedap kita beli 2. Ini buat sendiri ya, Kak? Oh, pandai ah. Boleh ajar saya buat. Favorite Kali biasa susah nak jumpa ni ah. Kan? Oh. Puasa je macam-macam. Bulan puasa saja ada macam-macam. Jom. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 28, mari. Okey. Oke, nah memang terkadang makanan-makanan yang ada di bazar Ramadan ini itu ketika bulan puasa ini saja ada dijual, betul tak? Betul, saya perasan macam itu ya. Kita cari dekat pasar malam pun tak ada ya. Macam tempat di kan bazar inilah. So jadi mestilah semua kaum juga yang ada di Malaysia ini datang pergi bazar Ramadan ya. Tak kira bukan hanya yang berpuasa, yang Melayu saja beli ya. Tadi orang Cina juga beli juga, ya Indian. Dan juga tadi Mak Saleh pun mereka juga ikut juga ya. Okay, so ya itulah ya teman-teman. Di sini menyatu di bazar Ramadan ya. Ada juga yang saya tengok cuba juga orang-orang yang non muslim cuba puasa. Ada yang tahan, ada yang puasa setengah hari, ada yang puasa full katanya. Wow, luar biasa ya, kuat. Oke, so kalau ditanya Sari, saya pernah puasa ke? Sari pernah coba ya, ada pernah setengah hari ya, setengah hari ada banyak kali juga saya ikutin. Apalagi time-time saya sekolah, dulu ada juga ramai kawan-kawan yang muslim, so Sari ikut juga lah ya. Ada juga saya coba pernah 1 hari, tapi memang saya sangat salut lah ya untuk orang-orang yang berpuasa ini. Mereka kuat, bahkan yang saya salut lagi kan, puasa tapi kerja ya. Kerja itu kuat. Luar biasa. Oke teman-teman, so kita lanjut lagi ya. Bulan puasa di Malaysia apakah sama kayak di Indonesia? Hai, kenalin gue Fajrin. Apakah bulan puasa di Malaysia itu sama aja kayak di Indonesia? Bulan puasa di Malaysia itu sebenarnya sama aja vibes-nya kayak di Indonesia. Cuma lebih serunya tuh kalau misalnya di Malaysia tuh banyak banget bazar Ramadan. Nah, waktu-waktu inilah yang paling dikangenin kalau misalnya tinggal di Malaysia. Karena bazar Ramadannya tuh banyak banget. Bahkan sampai ada bazar Ramadan yang terpanjang di Malaysia. Pokoknya seru banget deh. Dan setiap tahunnya bazar Ramadan ini tuh tetap di daerah-daerah situ aja. Mereka nggak pindah-pindah, dan tenan-tenannya tuh banyak banget pilihannya, dari appetizer, main course, sampai ke dessert pun juga ada. Yang paling dikangenin lagi dari bazar Ramadan adalah es balang. Apa sih es balang itu? Nah, es balang itu tuh paling menggoda kalau misalnya kalian datang ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia, karena banyak variannya. Ada yang pakai es krim dan beneran dikasih buah segar gitu, dan ada juga roti canai rasa coklat. Bahkan sampai ke kuih muih tradisional pun banyak di sini. Ayam madu, ayam panggang, dan nasi berlauk juga ada di sini. Bisa-bisa kalau datang ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia tuh hilaf banget. Gak cukup uang 100 ringgit. Ya minimal 200 sampai 300 ringgit kali ya. Ada yang udah pernah cobain bazar Ramadan yang ada di Malaysia? Tulis di komen. See you, bye-bye. Okay, so apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Yang pertama, terms buka puasa. Indonesia ada banyak terms buka puasa. Contohnya bukber, yang bermaksud buka bersama. Tapi kalau Malaysia pula lebih simple and straightforward, sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang ada je yang sebut iftar. So kalau kat Indonesia nak ajak kawan berbuka, yuk bukber. Kalau Malaysia pula, jom berbuka. Yang kedua, dessert pula. Kalau kat Indonesia ni, dessert yang paling laku keras, nama dia kolak pisang guys. Kat Malaysia pula yang selalu orang beratur beli, tepung pelita. Dua-dua ni hot item masa belum puasa. Yang ketiga, kalau dari segi sahur, aku rasa Indonesia lagi meriah. Sebab diorang masih ada orang-orang yang akan keliling kawasan rumah, ketuk drum bangunkan sahur. Korang kena cuba pengalaman ni, memang best. Yang keempat, dari segi bazar Ramadan pula, aku rasa Malaysia lagi meriah. Indonesia punya bazar pun meriah juga, macam-macam makanan ada. Tapi Malaysia punya bazar Ramadan, dia punya panjang tu, sampai kena berdoa supaya tak sakit kaki kalau jalan. Memang meriah, duit je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada terms ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan kawan-kawan. Sebenarnya Malaysia pun macam tu juga aktiviti dia. Cuma Malaysia tak ada terms ngabuburit lah. Cuma yang sinonim dengan rakyat Malaysia sebelum buka puasa ialah iklan Yusof Tayo.
Tapi jujur aku cakap, aku rasa lagi banyak persamaan dari perbezaan. Dua-dua best guys. Puasa kat Malaysia best, puasa kat Indonesia pun best. Aku rasa aku bersyukur sangat sebab aku dapat pengalaman berpuasa di Malaysia dan di Indonesia. Kita bersyukur dapat sambut Ramadan dengan tenang, tapi ada yang tak dapat peluang yang sama. So jom kita kongsi rezeki sama-sama. Link dekat bio melalui Mas untuk pembinaan hospital di Sudan. Dan Mas akan gandakan sedekah korang. So kalau korang sedekah RM10, Mas gandakan so jadi RM20 lah. Sedekah berganda so lagi besar pahala dengan amal jariah kita. InsyaAllah semoga Ramadan kita lebih bermakna. Sama-sama kita doakan untuk saudara kita yang berada di Sudan. Bang boleh minta sudu baru? Tenggelam tadi. Kue tiaw Hongkong ayam 1. Saya juga. Dengan air suam bang, 1. Yeay, apa ini guys? Kue tiaw. Terima kasih bang. Yeay, bukber guys. Cheese dulu. Bang boleh minta sudu baru? Tenggelam tadi. Terima kasih. Oke teman-teman ya, itulah ya keseruan mereka. Ada juga perbedaan-perbedaan yang sudah diutarakan tadi. Nah memang menurut pengalaman Sari nih ya, Sari pun pernah duduk di Malaysia dan juga di Indonesia ya. Nah kalau di Indonesia itu ada namanya, mereka itu bangunkan pagi-pagi pukul 5 macam itu ya. Mereka menyanyi keliling-keliling kampung ya. Sahur, sahur. Mereka pakai gendang-gendang lah. Mereka pakai alat-alat pukul lah, panci ke. Mereka ketuk-ketuk macam tu. Gitu. Untuk katanya membangunkan orang untuk bersahur. Nah, tapi kalau keadaan itu di Malaysia tak ada lah kan. Oke, so ya mungkin ada juga yang mungkin merasa terganggu macam itu. Tapi kan di negara Indonesia kan bukan semuanya yang muslim, ada juga yang non muslim. Tapi ya memang sudah itu tradisi mereka. So ya kita juga berlapang dada aja gitu. Oke, so kalau di Malaysia ini ya mereka boleh bangun sendiri ya, boleh sholat sendiri, boleh berbuka sendiri, gitu. Oke, nah ini juga untuk teman-teman Indonesia ya. Kalau di Malaysia ini, kalau beli juadah berbuka puasa, kalau boleh dihindarilah perkataan ya. Contoh ini ya, sorry ya, ngabuburit. Oke, so ya di Indonesia selalulah beritu mereka katakan yuk kita ngabuburit. Tapi di Malaysia kalau boleh dihindari ya, agak kurang bagus lah perkataan itu diucapkan di Malaysia. Di Indonesia ya suka hati lah kan. Nah oke. So ya itu tadi teman-teman pesannya ya. Oke, so terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya. Oke, terima kasih. So see you on my next video with Sari Ting Ting. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Klik tombolnya kalau kalian suka, komentar, pendapat, pandangan Anda di ruang komen. See you, bye-bye.